Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya untuk kita semua. Yang utama itu nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali di channel saya Jumbe Dosen pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali saya hadir di hadapan para pemirsa. Kali ini yaitu bahayanya sirik kopi. Sirik kopi ini diriwayatkan oleh ulama ialah sirik yang tersembunyi. Sirik yang tersembunyi di lubuk hati yang paling dalam. Sudah tersembunyi di lubuk hati lagi dia, tersembunyi di lubuk hati yang paling dalam. Berbahayakah sirik kopi itu? Tentu sirik kopi itu sangatlah berbahaya. Jadi hendaklah kita ketahui, maka haruslah kita memelihara diri agar tidak terjerumus yaitu ke lembah maksiat, maksiat zahir maupun maksiat batin. Ini kofi adalah batin yang sungguh sangat berbahaya sekali. Jadi contoh maksiat batin itu, ya salah satunya banyak ya, bukan salah satunya. Merasa diri ini sangat berkuasa, merasa diri paling kaya, merasa diri paling hebat, tapi dia tersembunyi. Lain dengan sirik jali. Kalau sirik jali itu nyata, kesombongan diri. Kesombongan diri tadi dia zahirkan. Itu hasil daripada sirik khafi, maka lahirlah menjadi sirik jali. Sirik jali tadi ini juga berbahaya juga, tapi dia nyata. Sirik kopi tadi ini sungguh sangat luar biasa. Jadi sirik kopi tadi dia berdampingan atau hidup dia mesra dengan nafsu tadi ini. Nafsu itu apalah dunia. Jadi bagaimana kita agar mengarahkan nafsu tadi ataupun dunia tadi kepada arah-arahan suci. Jadi hendaklah kita menjaga diri agar kita tidak tergelincir yaitu ke lembah maksiat batin. Bagaimana caranya? Dengan sering-sering kita duduk berhimpun di majelis-majelis, sering kita membaca Al-Quran, berzikir, zikir nafi isbat, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu nabi isbat. Ismu zat Allah, 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 Allah. Itulah dikatakan ismu zat tadi adalah zikir hati ya, untuk mengobati hati. Hati ini bagaikan raja. Jadi kalau raja tadi sudah diselimuti oleh yaitu sirik kofi, maka lahirlah yang dikatakan tadi sirik jali. Lahirlah dia, muncullah dia. Jadi sirik kofi ini bisa kita hindari seperti yang saya terangkan tadi dengan kita banyak-banyak membaca kitab suci Al-Quran, yaitu dengan berzikir. Hendaklah kita berzikir itu senantiasa kita berzikir kepada Allah. Senantiasalah kita melepaskan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Senantiasa kita melepaskan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi bahaya sirik kofi tadi ini, seperti saya katakan tadi, yaitu merasa diri paling kaya. Bahkan kadang-kadang sirik kofi ini takut seperti mati, takut kehilangan harta, takut miskin. Kadang-kadang kita belajar itu teori hanya untuk mendapatkan harta. Mungkin sejarah ya, sepanjang sejarah tidak pernah kita mendengar orang yang banyak harta dia berdoa, ya Allah, kalau memang harta ini ya Allah membuat aku lupa kepadamu ya Allah, membuat aku syirik kepadamu ya Allah, ambil kembali harta ini.
Mungkin di zaman Rasulullah mungkin ada ya. Tapi kalau zaman sekarang tidak. Malah diminta tambah lagi, tambah ya Allah, hartaku belum sampai, belum cukup ya Allah. Itulah di sini diakibatkan karena kita sering kopi. Sering kopi tadi membuat kita menjadi amarah, membuat kita cepat emosi, membuat kita cepat memutuskan hubungan antara sesama muslim. Kita katakan kita cuma hanya menjaga hubungan dengan Allah, tetapi tidak menjaga hubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Sri kopi ini membuat orang tega ya. Tega Sri kopi ini membuat orang tega, bisa memutuskan hubungan sesama muslim, bisa memutuskan yaitu hubungan sesama saudara. Kadang saudara kandung. Mengapa itu disebabkan oleh persoalan syirik kofi tadi, syirik yang tersembunyi. Maka hendaklah kita belajar bagaimana caranya kita agar kita bisa melepaskan diri daripada syirik kofi, agar kita tidak terlena hidup di atas dunia ini. Syirik kofi tadi membuat kita terlena, sibuk kita menghitung-hitung harta. Sibuk kita menghitung harta. Namun bukanlah tidak boleh kita mencari harta di atas muka bumi ini. Boleh. Rasulullah SAW saja, beliau ini juga mencari harta. Namun tidak ada harta yang ditinggalkannya. Tidak ada harta setelah dia berpulang ke rumah Allah. Tidak ada harta yang ditinggalkannya. Mengapa? Harta ini sungguh sangat berbahaya sekali apabila juga banyak kita tinggalkan. Setelah kita tinggalkan, kita berpulang ke rumah Allah, yang mewarisi harta ini akan bercokol, berantam ya. Nah, itu saudara sepupu, saudara kandung habis main keroyok-keroyokan. Itulah karena syirik kofi tadi, jiwa kita kadang zahir kita kokoh, namun batin kita lemah. Karena tidak pernah diisi dengan ilmu tauhid, tidak pernah diisi dengan ilmu marifat, tidak pernah diisi dengan ilmu thariqat, tidak pernah diisi dengan ilmu syariah. Kita hanya mengisi yaitu kadang batin kita, bagaimana cara berzikir agar kita cepat kaya. Itulah salah satunya syirik kofi tadi. Intinya syirik kofi ini kadang-kadang mau menang sendiri aja. Itu para pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita untuk menghilangkan syirik kofi tadi? Hendaklah kita senantiasa ingat kepada Allah. Jangan kita malas-malas belajar, jangan kita bimbang. Jangan kita bimbang yaitu apa yang telah diberikan oleh Allah. Jangan kita bosan kita beramal. Umpamanya salah seorang mursyid menyuruh kita mengamalkan ini, sudah 1 bulan 2 bulan kita amalkan namun belum juga ada hasil. Jangan bosan, beramallah. Kadang tidak ada dari segi harta, kadang kita kaya hati. Kaya hati, tidak kaya harta, kaya hati. Rajin-rajin kita yaitu melaksanakan rukun Islam kedua, yaitu menjalankan syariat Muhammad yang mulia, yaitu sholat. Sholatlah kita senantiasa. Sholat kita senantiasa kita berzikir. Pemirsa yang rahmat Allah. Jadi agar kita bisa terlepas dari syirik kofi tadi ini, maka hendaklah kita mendatangi majelis-majelis pengajian, yaitu mendatangi mursyid, mendatangi guru-guru kita. Ajarkan anak-anak, ajar bawa anak-anak, dan ajarkan juga anak-anak ini jangan sampai dia dewasa nanti dia dirasuki juga oleh syirik kofi. Ajarkan anak-anak bagaimana menjalin hubungan silaturahmi antara sesama, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan. Itulah dengan cara tadi untuk menghilangkan syirik kofi. Syirik kofi ini
memang banyak dibicarakan oleh ulama-ulama ya, sungguh sangat banyak sekali. Bahkan ulama sendiri sangat takut dengan sirih kofi. Jadi ulama-ulama itu kadang dia kalau dipuji dia nggak mau. Mengapa dia tidak mau dipuji? Dia takut, tergesit di hatinya. Hebat juga aku. Maka apabila dia katakan hebat, disitulah timbul sirih kofi tadi, timbullah rasa ria di dalam hati. Timbullah rasa ria dan dalam hati tadi. Itulah ulama takutkan. Maka dia takut dipuji. Paling takut dia. Mengapa? Ulama tahu puji-pujian itu semata-mata hanyalah kepunyaan Allah. Demikian para pemirsa, jadi hendaklah kita memelihara diri agar kita jangan terjerumus ke lembah maksiat batin ataupun maksiat khafi tadi. Demikian para pemirsa, jadi tidak ada maksud saya menggurui ya. Dalam namanya batal tayamum kalau ada air. Jadi kalau ada yang mau juga bimbingan untuk saya, kita bahas bersama-sama untuk agar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Kita sama-sama membimbing, kita sama-sama saling mendoakan agar kita bisa terselamat, yaitu dari sirih kofi dan sirih jari. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga tekan tanda lonceng. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.